di kelas ini sudah expired semua, Bu. Sampean yang expired. Ya, wong kuwi sing murung kabeh wis payu, awakmu nyuruh payu Burung dhewe. laku. Nggih, Ayo. Pak Dodo. Kalau Nggih, nggak Bu, gini, siap. nggih. Terima kasih Terus banyak. berikutnya betul sekali. Kalau kita mengacu pembelajaran kurma, kemarin Bapak Ibu masih ingat, kita sekarang ini selain menerapkan pembelajaran inovatif, inovatif itu apa? Yang menggunakan model PBL atau PJBL, harus pembelajarannya HOTS. Selain itu, Bapak Ibu di pembelajaran juga mengakomodasi dari adanya pembelajaran berdiferensiasi. Nah, kemarin di modul ajar itu jangan hanya ditekankan ada tidaknya anak berkebutuhan khusus, tetapi anak-anak yang mungkin gaya belajarnya atau minatnya berbeda-beda itu seyogyanya juga bisa diidentifikasi. Oleh karena itu, saya sepakat kalau Pak Dodo tadi, karena ini kelas yang mungkin bukan kelasnya Pak Dodo sendiri, maka hal yang pertama itu Pak Dodo harus pendekatan dulu kepada siswanya. Syukur-syukur sebelum besok action Pak Dodo sudah meluangkan waktu masuk di kelasnya, memperkenalkan diri dulu, terus kenali anak-anaknya bagaimana, terus baru diciptakan, oh ya sudah tahu karakteristik dari anaknya, ambil strategi gimana saya menciptakan pembelajaran yang kondusif dan menyenangkan. Nah, gitu nggih Pak Dodo? Iya, Bu, rencananya memang seperti itu, Bu. Nggih, masuk dulu ke kelasnya, kenalan dulu. Nah, gitu Pak Dodo, siapa, perkenalan namanya, biasanya kalau nggak kenal kan nggak sayang, katanya gitu. Nanti biar disayang ibu-ibu di sini, tapi sudah disayang kok. Mulai Bu Lailatul, Bu Siami, Bu Maretia, sayang semuanya kalau sama Pak Dodo. Iya, Bu, memang, Bu. Sayang banget mereka sama saya. Terima kasih banget loh. Karena belum laku, Bu, kasihan kita. Ampun, kasihan. Kita tuh perhatian kan Eman, sampean biar sama-sama selesai sampai PPG nanti. Sama-sama Amin. lulus bersama. Amin. Terima kasih banyak. Nggih, Bu Karifah, matur nuwun penguatannya. Tinggal langkah satu step lagi. Jadi PPL aksi kedua, habis ini ujian pun selesai, tinggal berdoa untuk kelulusannya, berdoa dan berusaha bersama. Berikut, sudah cukup itu saja. Kalau tadi Pak Dodo, saya kira melihat performan beliaunya, saya yakin ngajarnya beliaunya itu biasanya bahasanya tertata dan sebagainya itu kayaknya sudah dapat di Pak Dodo. Ya, semangat Pak Dodo. Iya, terima kasih banyak Bu Erna. Terima kasih buat semuanya. Baik, berikutnya Bu Aini, barangkali ada sesuatu yang perlu disampaikan sebagai oleh Pak Dodo niki. Bu Aini, kan siapa tahu ada temannya yang masih single. Oh iya, masih ada ini. Oke, terima kasih Bu Erna, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Semangat untuk Pak Dodo ini. Sebelumnya saya mengucapkan juga Pak Dodo turut prihatin gitu dengan ujian panjenengan kemarin. Mudah-mudahan panjenengan diberikan kesabaran, kekuatan, dan kita semuanya di kelas A ini mendoakan panjenengan kembali pada komitmen bersama bahwa kita semuanya di kelas A ini masuk bareng dan lulus bareng. Amin. Begitu kan, Kalau terkait dengan praktik pembelajaran, saya sih yakin ya, sepenuhnya yakin, seyakin-yakinnya dan percaya dengan Pak Dodo, karena panjenengan ini merupakan guru muda yang masih single, begitu ya. Namun semangatnya sangat luar biasa, inspiratif, dan bisa panjenengan ini menjadi guru idola bagi siswa-siswa di sekolahnya panjenengan. Saya yakin itu, seyakin-yakinnya ya, karena saya lihat selama di kegiatan ini, panjenengan ini memang mempunyai banyak kelebihan begitu ya. Semuanya ini hebat, semuanya Bapak Ibu guru di sini hebat, kan? Pak Dodo juga begitu.
semangatnya sangat luar biasa, sehingga kalau masalah mengajar itu sih sudah biasa gitu ya. Dan mungkin kendalanya tadi yang disampaikan itu sepertinya kurang ada hubungan yang harmonis begitu ya, bukan harmonis yang bagaimana, tidak, namun di sini yang perlu dipikirkan lagi adalah bagaimanakah untuk bisa menguatkan komunikasi yang baik dan efektif dengan teman yang satu sekolah tadi, yang mungkin ada rasa sungkan karena beliau-beliaunya ini senior, namun juga mungkin kolaborasinya begitu ya Pak Dodo lebih dikuatkan lagi. Kalau tadi Bu Erna menyebutkan soulmate, nah kalau saya mungkin bestinya panjenengan di situ bisa diberdayakan. Bestinya gitu. Iya betul. Kalau bestie itu kan ya apapun susah senang, nah itu bisa kita sengkoyong bareng-bareng ya kalau bahasa Jawanya. Kebetulan itu begitu. bestinya Bu, Pak Bon saya kebetulan bestie saya. Oh gitu, loh enggak apa-apa, berarti diberdayakan Pak Bon ketika Pak Bon, ayo Pak Bon wes nanti ada tak belikan rokok wes, nah enggak apa-apa gitu-gitu kan ya. Siap. Nah itu kan apa ya, itu bisa disikapi lah Pak Dodo seperti itu. Tadi juga sudah sangat banyak sekali yang disampaikan oleh Bu Erna. Intinya kalau masalah seperti itu panjenengan sudah menguasai lah semuanya, tinggal actionnya, karena mungkin kalau sebelumnya kemarin-kemarin panjenengan masih ada izinnya, mudah-mudahan start mulai hari ini langkah kembali semangatnya disulut, kan? Ini banyak sekali motivasi doa dari teman-teman ini yang tidak henti-hentinya, keluarga besar ini merupakan keluarga besar yang menjadi satu rasa, kemudian juga merasa satu perjuangan yang tadinya panjenengan mempunyai perasaan single fighter gitu ya. Nah, itu mungkin di sekolahnya panjenengan. Namun di sini di keluarga besar PPG, nah di sini adalah merupakan satu keluarga besar yang insya Allah kita siap mendukung, memotivasi, memberikan suntikan semangat begitu nggih Pak Dodo, sehingga panjenengan dalam menjalani proses ini adalah sebuah proses guys, karena kita setiap hari setiap saat ini terus berproses menuju menuju proses pembelajaran ya naik tingkat begitu loh nggih Pak Dodo nggih. Jadi tangga kehidupan. Nah, untuk mencapai puncak itu kan melalui tangga tersebut. Nah, mungkin langsung ujuk-ujuk, kita kan tidak bersayap ya, bukan golongan makhluk yang bersayap begitu, sehingga kita mendaki. Monggo nggih. Terima kasih. Jadi seperti itu, sehingga semangat terus untuk Pak Dodo nggih. Begitu, dan saya yakin panjenengan bisa. Mungkin itu saja, saya hanya memberikan motivasi. Kalau masalah esensi dari yang sudah disampaikan tadi banyak sekali dari Bu Erna, saya rasa cukup. Kita beri aplaus untuk Pak Dodo yang saat ini bersama kita dengan semangat ini. Terima kasih Pak Dodo. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Alhamdulillah, akhirnya bisa kembali bersama. Mungkin Bu, terima kasih banyak. Matur nuwun Bu Aini, beliaunya karena semangat, ketika memberikan semangat ke panjenengan semuanya di sini juga harus terinfus dengan semangatnya beliau. Harus terbawa. Nah, baik Bapak Ibu, saya lanjutkan bergeser ke Bu Lailatul. Bu Lailatul, silahkan disampaikan kira-kira seberapa jauh persiapan Ibu untuk pembelajaran berikutnya ini. Monggo Bu Lailatul. Untuk saya seperti kemarin Ibu tetap di kelas dan melanjutkan pembelajaran bab selanjutnya. Untuk itu katanya Bu Erna kemarin LKPD saya yang ada di papan itu mboten tidak kelihatan Ibu. Yang itu PPT saya yang ada di kamera. Soalnya memang kelas saya ini terang sekali.
Nah, biasanya justru terlalu terang ini yang membuat Nova Iya, pembelajaran silau. silau. Nggih, ke anu Kondisinya tadi seperti kemudian kemudian nggih. Nggih. Nggih, terang sekali Ibu. Pencahayaan di sebelah kiri saya itu terlalu terang Ibu, enggak ada gorden. Katanya Bu Aini suruh bawa dari rumah itu mungkin ada ya mungkin ada kain-kain itu nggih Bu, tapi Nggih. Ibu niku nggih. Kalau buat kayak terang kain itu Bu, apa, Oke. putih itu apa mori tapi yang tipis itu loh Bu, artinya menutup tetapi tidak terlalu gelap. Nah, kalau warnanya putih kan pencahayaan masih bisa tembus kain tapi mengurangi dari sisi pencahayaan. Kalau eman gordennya dicopot-copot malah nanti Oh, nggih. Oh, yang itu yang seperti jaring itu nggih Bu. Apa Ya, itu? bisa Bu pakai itu Bu. Jenis boleh. brokat-brokat gitu atau Oh satin. iya, brokat. Seperti Iya, brokat itu. broklat kan masih ada transparannya ya. Maksudnya ada lubang-lubang kecil yang Oh, nggih. cahaya masih bisa menembus. Nggih, boleh, boleh. Oh, nggih, nggih. Atau Apa paranet mungkin juga bisa. pakai koran? Oh, untuk menutupi anunya saja nggih Bu, koran itu nggih. Gitu, Atau lebih jendela saja. sederhana. Nggih, monggo pun pokoknya dicoba mulai latul berbagai alternatif tadi, mulai dari kain yang agak transparan atau kain brokat boleh, atau kalau mau pakai kertas-kertas ya silahkan, yang itu dicek dulu kiranya pencahayaan itu jangan-jangan mendukung dari PPT-nya tetapi di ruangan itu menjadi gelap, nanti kan ya juga enggak bagus ketika diambil video. Gitu. Baik, lanjut Bu. Nggih, selain PPT. Ya, selain itu Ibu, kemarin itu memang enggak kelihatan sama sekali nggih PPT saya di papan nggih Ibu Erna. Nggih, kelihatannya itu remang-remang, jadi enggak jelas itu tertulis apa begitu. Nah, coba nanti diusahakan kayak solusi Budian silakan, atau mungkin yang tadi disolusikan Bu Aini, Pak Dodo maupun saya dengan menutup jendelanya supaya mengantisipasi tidak silau itu loh Bu. Nah, itu ya juga silakan. Intinya dicoba dulu sebelum action Bu Lailatul. Silakan. Oke. Kendala saya di situ saja Ibu, yang PPT itu enggak kelihatan. Kalau untuk selanjutnya anak-anak niku napa saya minta tambahan dari Bu Erna? Belajar dari yang dulu mungkin Bu Lailatul tidak terjadi, tapi dari teman-teman saya melihat ada yang guru-guru sukanya ngapunten niku apa di dekat laptopnya kurang mungkin saya depan laptop aja menjadi perhatian ya Bu, menjadi perhatian. Nah, bisa pada saat PPT-nya sudah dibuka kemudian Bu Lailatul itu bisa moving ke anak-anak, jadi biar semakin dekat, terus cara mengajarkannya itu juga kelihatan lihai begitu. Ya. Jadi tidak terfokus di PPT-nya aja untuk mengoperasikan itu kurang cantik kalau dilihat. Nah itu, terus kemudian belajar dari teman-teman yang lain. Nah ini kalau Bu Dian tak kemarin itu waktu saya mengomentari dari sit-in itu kan bagus, saya menikmati sekali pembelajaran beliau karena saya melihat beliau itu energi ketika mengkondisikan siswanya. Jadi beliau punya yel-yel atau ice breaking begitu supaya membangkitkan namanya anak Bu. Kalau diajak belajar fokus ke materi itu kadangkala itu ya ada titik-titik jenuhnya. Nah, gimana supaya karena kurma ini yang diangkat mereka merdeka belajar, tetapi juga esensi materi tersampaikan secara enjoy, menyenangkan. Lah supaya menyenangkan itu biasanya anak-anak nggak terasa itu belajar itu dengan melakukan. Lah saya kepingin tahu Bu Lailatul nanti ketika ngajar di action 2 itu yang direncanakan menggunakan misalkan apakah media, apakah berbantuan benda konkret di lingkungan sekitar atau bagaimana? Karena saya lupa modulnya masing-masing kan banyak deh. Di action kedua itu Bu Lailatul apa yang mau diangkat?
tentang flu kuman. Nggih. Berarti saya pakai video aja gitu. Putus-putus. Kenapa? Pakai apa? Pakai video saja nggih, Bu. Soalnya masalah kuman. Oh, kuman. Nggih. Bisa enggak itu pembelajarannya biar tidak seperti melihat PPT saja, Ibu bantu kayak diselingi bermain peran begitu nggih, nanti pada saat presentasinya misal siapa yang menjadi kumannya, jadi didukung dengan properti tertentu, kayak aksesoris di kepalanya itu diberi ikat kepala gitu loh Bu, dia sebagai kuman apa. Nah, misalkan nyamuk, kuman apa Bu yang di situ? Kuman kok nyamuk tiba-tiba. Kok enggak nyambung. Napa Bu secara detail terkait dengan apa? Dengan flu.